saya susul, ini yang saya ngasih orang-orang Rezeki, ini ya, dana ya. gitu. Ternyata jawabannya lain, mungkin lagi ada apa nggak tahu saya. Pernah saya lihat sekali dia suka bantu orang. Udahlah, nggak apa-apa lah. Alhamdulillah Pak, begitu saya sampai di rumahnya, dia malah yang aja itu kasih ke orang ledek saya diam aja udah. Dia bilang kamu ngemis coba cari kerjaan gini-gini. Astagfirullahaladzim. Makanya saya terus diam lah. Kita namanya anak ya, pasti semua ngerasain marah juga, kesel gitu kan. Istilah kata kan kita posisinya bapak juga kan lagi jual buku ya, jual buku. Kalau seandainya juga dia nggak mau beli kan cukup ditolak, maaf pak nggak ada apa gimana kan gitu, bisa ada cara baik-baik kan. Ini tiba-tiba marah-marah sampai dia ngeledek bagi-bagi uang ke ojol itu, pasti kan kita kan merasa ya itu banget sih ya. Dari hari ini saya jadi bapak anak saya ya. Ya pokoknya saya pada intinya saya siap ya. Ibu tidak usah perlu apa, ini semua karena Allah ternyata ya. Ini ada rezeki sedikit yang saya akan kasih ke bapak. Bapak tidak usah pikiran apa-apa. Ini bapak terima pak ya. Bapak terima ya. Alhamdulillah. Bapak terima pokoknya untuk kepentingan bapak hari-hari ya. Jadi mulai dari hari ini keperluan bapak apa nanti ya. Bapak yang penting itu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat untuk bapak ini ada rezeki sedikit ya. Bukan apa-apa yang saya punya ya. Assalamualaikum sahabat Yayasan Mansur Tuah. Semoga kabar kalian selalu sehat ya. Nah sahabat, hari ini Pak Haji kembali melakukan perjalanan dari Samarinda menuju kota Jakarta. Kira-kira Pak Haji mau ngapain ya? Alangkah baiknya kita tanya-tanya langsung sama Pak Hajinya ya. Alhamdulillah hari ini kita mau ke Jakarta karena saya mendapat info dari TikTok Kaltim Tuah bahwa banyak memohon dan minta bantuan saya ke Jakarta untuk membantu orang tua yang lagi viral-viralnya yang istilahnya direndahkan sama seseorang yang mempunyai TikTok dan juga mempunyai orang yang istilahnya terpandang yang selebritis lah seperti itu. Kenapa saya langsung ke sana? Saya langsung karena hati nurani saya bergerak merintahkan untuk membantu beliau. Karena saya tidak mau orang tua dihina dan juga direndahkan. Padahal itu orang tua kita yang kita anggap sebagai panutan juga. Kenapa kita menghina atau merendahkan orang? Karena di dunia ini tidak ada derajat yang paling tinggi, hanya di mata Allah iman kita yang dipandang Allah. Dan kenapa ini langsung saya lakukan? Saya hanya ingin tidak ada lagi misi selain hanya membantu dan mudah-mudahan dengan ini semua pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha atau artis-artis semua buka mata kepala kalian semua, jangan bangga dengan harta atau jabatan. Jangan sekali-kali menghina orang, kasihan. Bapak-bapak itu tidak tahu istilahnya, walaupun dia mengikuti kita, walaupun dia meminta, itu ada rezekinya yang diri kita. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya merasa ada rezeki bapak itu ada di diri saya. Makanya saya berangkat langsung dari Samarinda langsung ke Jakarta untuk membantu bapak itu. Karena saya sudah dapat info lokasinya di mana, rumahnya di mana. Ini akan saya lanjuti sampai pun apa yang mereka perlukan akan saya bantu. Insya Allah saya akan bantu seperti itu. Oh, ternyata Pak Haji ingin memberikan sedikit rezekinya kepada kakek tua bernama Suhud yang beberapa hari lalu viral di media sosial. Seperti kita tahu, Pak Haji paling tidak bisa mendengar ada orang tua yang tengah kesulitan guys. Terlebih sempat mendapat hinaan. Yuk kita ikutin perjalanan hari ini ya. Eits, jangan lupa nonton videonya sampai habis. Kabin 73 bin bagian tengah
belakang, 2 sisi kiri dan 2 sisi kanan. Alhamdulillah ya, usai melakukan penerbangan dari Samarinda, akhirnya kita sampai di kota Jakarta. Selanjutnya, kita langsung ke kediaman kakek Suhud. Penasaran kan apa yang akan dilakukan oleh Pak Haji? Terus ikutin kita ya. Dan jangan lupa share tayangan ini sebanyak-banyaknya agar menjadi contoh untuk kita semua. Tapi kan masyarakat udah ilfil duluan kan. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di kediaman kakek Suhud. Penasaran kan dengan kejadian yang viral? Yuk kita simak percakapannya bersama Pak Haji. Orang tua itu bagi saya adalah surga dunia saya dan akhirat, Pak. Iya. Insya Allah, Pak ya. Bapak sehat lalu, tidak usah berkecil hati, Pak. Assalamualaikum. Ya kemarin saya telepon ini Pak Holil. iya. Ini Pak Haji dari Kalimantan, Iya, dari datang ke Kalimantan. sini jauh-jauh Iya, untuk nemuin iya. Pak Suhud. Ya, alhamdulillah Pak. Dodi, Dot. Ya saya namanya mungkin lagi naas apa gimana. Permasalahannya kan saya kalau Senin sampai Kamis itu dagang ke kementerian-kementerian, tapi kalau hari Jumat ke masjid. Saya kronologisnya saya keluar dari masjid Cut Mutia tuh masjid Jenderal Abdul Nasution. Saya duduk dulu, saya bawa buku Quran. Itu ternyata kok ada motor lewat. Saya lihat dulu di YouTube waktu zaman handphone saya yang itu ya, saya lihat saya susul. Ini yang saya ngasih orang-orang ini ya, dana ya. gitu. Ternyata jawabannya lain, mungkin lagi ada apa nggak tahu saya tuh. Pernah saya lihat sekali dia suka bantu orang gitu. Udahlah nggak apa-apa lah. Alhamdulillah Pak, begitu saya sampai di rumahnya dia malah nanya kakaknya Dodi. Oh iya, oke. Ya aja itu kasih kayak orang ngeledek saya diam aja udah. Dia bilang kamu ngemis coba cari kerjaan gini-gini gitu. Astagfirullahaladzim. Makanya saya terus diam Tapi alhamdulillah Pak, begitu dapat nean marahan dari dia, saya keluar dari situ, ada yang beli buku saya Pak di Jalan Cikini itu. Antara Masjid Cut Mutia sama rumahnya Pak Baimo tuh dekat jaraknya, antara Gondang Dia sama Cikini kan dekat Pak. Itu aja Pak, kronologisnya begitu. Tapi yang saya heran, saya pas nengok ke belakang ada tim itunya Pak, dia tim apa tuh yang suka bikin konten Pak? Kamera. Itu aja Pak Haji yang saya. Jadi Pak Haji nggak ada, Bapak nggak ada dikasih apa-apa sama Ya sekali. sama orang borok Pak, sama sekali nggak. Ini saya Ya, cuma enggak. dia gunung, saya tafakur. Mungkin udah bukan rezeki saya namanya hari Jumat. Tapi alhamdulillah begitu saya pulang ada yang beli buku saya. Bapak sehari buku itu jualan Saya berapa Pak modalnya Bapak? Waduh, kalau mau cara modal, kalau buku-buku agama Pak, emang standarnya paling kalau 5 buku itu 250-an Pak. 250. Nah, tapi kalau ada bos-bos apa gitu yang beli, kadang-kadang dia ngelihat itunya ya suka. Ini Pak udah buat Bapak, kadang dikasih 400. Nah itu selebihnya saya kembalikan lagi, saya beli buku lagi di Alidrus di Jalan Kebun Kacang 6. Kadang-kadang di Agung nih, kan ada Cina Islam ke Agung. Apa namanya dah, toko Agung nih. Gunung Agung itu aja Pak Haji. Jadi Bapak tiap hari jualan itu aja Pak? Iya, tapi karena Covid sekarang orang udah pada internet ya agak kurang, lebih baik orang beli makanan daripada beli buku. Makanya banyak yang dagang juga yang beli nggak ada. Kaget saya diperintahkan oleh beliau dari Kalimantan menyuruh saya untuk mencari Pak Suhud di mana posisinya. Karena beliau tergugah dan tergerak hatinya untuk datang ke sini. Kenapa saya langsung ke sini nih? Kenapa Pak? Saya paling anti ngelihat orang tua, satu dibentak-bentak, dua dihina-hina, tiga diremehkan. Itu paling benci, saya paling
marah betul Pak. Kenapa di rumah saya itu ada panti jompo Pak. Panti jompo ngerawat orang-orang yang dibuang orang tua yang dibuang anaknya, yang ditelantarkan keluarganya, yang tidak punya keluarga, semua saya tampung di rumah saya Pak. Nah makanya kalau saya punya orang tua itu ada yang marah-marah di rumah saya aja, itu panti jompo, asisten rumah tangga saya ada yang marahi orang-orang tua di situ. Saya hari ini saya pecat Pak. Kenapa? Saya dewakan orang tua, saya rajakan orang tua, saya banggakan orang tua karena ridhonya orang tua, bahagianya orang tua, senangnya Allah Pak. Iya, ridha ilahi. Nah jangan apalagi dengan seperti itu saya lihat orang menghina, meremehkan, apalagi mengata-ngata ya Allah itu nauzubillah min dzalik Pak. Kasihan Pak. Jangan dibanggakan dengan harta yang kalian punya di dunia ini. Harta di dunia ini hanya titipan Pak. Semua yang mau harta, rumah, mobil, uang itu semua titipan Pak, bukan uang kita kok. Itu ada haknya Bapak. Saya bisa kesini itu juga karena Allah Pak. Mungkin Allah menitipkan rezeki Bapak ada ke sahabat saya. Makanya saya datang ke sini dari Kalimantan, saya datang ke sini, saya walaupun sesibuk apapun, saya sempatkan ke sini, saya hanya ingin satu. Saya ingin jangan sampai Bapak sudah seperti ini, saya tidak mau. Saya hanya menguatkan semangat Pak. Tidak usah takut. Allah Maha tidak tuli, tidak buta ya. Saya hanya ingin semoga Bapak semangat. Ya, tidak usah pikir itu Pak, enggak apa-apa. Allah memberi ini berarti ada hikmahnya semua Pak. Ya kan? Alhamdulillah seperti ini orang yang menghujat, menghina itu dia tidak sadar Pak. Satu, suatu waktu nanti kalau sudah nanti dia tua, dia akan merasakan seperti apa. Jadi jangan sekali-kali nyakiti hati orang. Walaupun apalagi orang kecil Pak. Kalau orang kecil sudah selesai Pak. Nggak bakalan Pak. Makanya kenapa saya hari ini pastikan Bapak, saya pengen tahu apa keinginan Bapak sebenarnya hari ini. Mau pengen modal, usaha, apa, insya Allah Pak. Makanya saya tadi tanya ke teman-teman, apa sih Bapak di sini? Bapak maunya apa? Ngomong Bapak apa? Riskan juga nih Pak untuk mengatakan sesuatu kepada Bapak karena Bapak begitu peduli sama kehidupan saya. Saya hanya minta kedamaian dalam hidup rumah tangga ini. Benar saya. Di samping itu anak-anak juga udah jangan ke jalan lagi, dagang aja di rumah. Nah untuk permasalahan ini saya mesti tak berapa ke Bapak gitu. Saya segini nanti tinggi nanti kayak gitu Pak. Oke. Jadi sukarelanya Bapak aja. Boleh, kalau begitu Mas siap-siap kita makan dulu. Kita mau bawa makan dulu ya. Kita sama-sama jalan dulu bawa makan. Saya mau bawakan Bapak supaya saya mau bahagiakan Bapak ya. Hari ini saya karena misi saya ke sini ingin bahagia lagi ke Kalimantan. Saya hanya di sini hanya menyenangkan Bapak. Misi ini hanya Allah yang tahu Pak. Allah yang tahu rencana kita seperti apa. Allah yang semua punya cerita yang indah. Hasilnya juga indah Pak ya. Jadi saya lihat kemarin seperti itu saya langsung kenapa langsung saya perintahkan teman saya yang di Jakarta, mintakan tolong cari lokasinya di mana, rumahnya di mana, saya datang. Karena orang tua bagi saya itu adalah kebanggaan saya Pak. Orang tua adalah harus kita hormati, jangan kita sia-siakan orang tua, jangan apalagi ngomong menghina atau aduh ya Allah umur Bapak tapi itu Bapak termasuk kuat ya. Sabar Pak ya. Insya Allah Bapak tidak usah mendoakan itu orang itu seperti apa, walaupun orang itu menjolimi Bapak, doakan yang terbaik Pak. Semoga dia dapat hidayah, semoga dia menjadi orang yang terbaik lagi. Kan kita tidak tahu, namanya manusia itu lupa, hilap itu sudah biasa. Ada kesalahan itu biasa Pak. Jadi kita pada intinya saya hanya berterima kasih kepada Allah, saya bisa seperti kesini karena Allah lillah ta'ala Pak. Saya berterima kasih, saya bersyukur saya bisa kesini bukan karena siapa-siapa Pak, karena Allah. Amin. Karena saya lihat Bapak seperti di situ kan, saya langsung kan saya langsung insya Allah saya. Makanya kenapa saya banyak orang yang menjapri saya, Pak Haji tolong, saya langsung
berarti Allah memerintahkan saya, Pak. Saya sebenarnya hari ini sibuk betul, Pak. Saya pakai langsung hari ini dibeli tiketnya hari ini juga, Pak. Saya berangkat beli hari ini langsung berangkat, Pak. Jadi enggak nunggu. Itu kejadiannya itu hari apa, Pak? Hari Jumat. Hari Jumat. Ya. Itu saya Bapak sholat Jumat atau gimana? Ya, sesudah saya sholat Jumat di Masjid Jenderal Abdurrahman Nasution di Mutia, Gondang Dia. Saya keluar sekitar jam 1 kurang seperempat. Itu saya lihat motor melintas. Dulu kan pernah saya lihat tuh Mbak Imam sering bantu-bantu orang. Oh ini bagus nih orang nih. Saya mau laporin, Pak, kalau bisa di buku saya nih, dana saya. Bukannya saya mau minta-minta, Pak. Gitu. Akhirnya udah ngomong yang bukan-bukan, malah marah-marah. Kamu kerja udah tua ini, saya kerja ini, Pak. Saya kerja, saya ngomong. Akhirnya dia ngeledek saya, ngasih ojol-ojol itu, Pak. Satu orang dikasih berapa, saya nggak tahu itu. Ya namanya dia orang ada, saya tetap ya saya nggak bisa apa-apa ya, karena saya orang. Jadi pada saat itu Bapak cuma nawarkan barang. Nawarin buku Rohis tuh, bin Rohis saya kan beli di Kebun Kacang 6 tuh kalau beli buku-buku buat Berapa modal. sih Pak totalnya buku itu loh? Ya kalau itu sih murah, kalau buku agama sih antara 250. 250 Ya, tapi saya pulang dari rumah Pak Boy itu ada yang beli itu. Alhamdulillah dari Alhamdulillah di jalanan, Pak sini Pak bukunya saya beli. Nah, Pak. Beli itu. Kalau masalah buku agama relatif lah Pak, ada yang 35, ada yang 50. Tapi saya karena berat, udah nggak kuat jalannya, itu paling saya bawa 2 paket 10 buku paling. Nah pada saat itu berapa lama Bapak menunggu di depan rumahnya itu? Sekitar 15 menit lah. Jam 15 menit. 10-15 itu saya kaget. Saya pas nengok kok ada timnya gitu loh. Nah, gimana Pak perasaan Bapak setelah melihat ini ojol dikasih uang itu Pak? Iya, gimana ya, saya nggak bisa bilang apa-apa, miris lah. Sakit hati ada, tapi saya nggak bisa bergerak apa-apa, saya diem aja udah. Itu Pak. Itu baru pertama kali Bapak ketemu? Iya, baru pertama kali ini saya. Dengan Makanya anak harapan saya dulu sering melarang jangan bawa buku, nggak apa-apa lah saya pikir. baru pertama kali Pak ya, dengan harapan ini dagangan bisa. Iya. Ternyata. Nah ini udah. Emang Bapak kalau di kalangan sih memang dikenal Pak ya, apa namanya, jual buku? Ya buku. Udah berapa lama kita jualan buku? Waduh, sebelum Covid saya udah dari tahun 2019. Ya. Usai berbincang banyak, Pak Haji memutuskan untuk membawa kakek Suhud bersama semua keluarganya ke tempat makan yang dia inginkan, guys. Buku ya udah seperti itu. Saya senang Pak sebenarnya lihat orang-orang penjual, karena saya dulu penjual juga. Walaupun dihujat, walaupun dihina orang, Allah akan naikkan derajat Bapak. Tapi Bapak ikhlas ya, doakan orang yang menghujat, yang menghina itu, doakan yang Kalau udah minta maaf saya terbuka. Alhamdulillah Pak. Allah itu pemaaf. Benar Pak, Allah pemaaf. Jadi Bapak enggak usah merasa berkecil hati, insya Allah. Jadi kita enggak usah terlalu gimana-gimana, oke? Usai makan malam, Pak Haji bersama keluarga kakek Suhud kembali ke rumah. Depan aja Pak, enggak apa-apa. Nah, saya di belakang aja Pak. Lawang Bapak depan. Ya. Jauh banget. Kita kan orang bukan saudara, bukan apa, bukan Kalimantan. Saya ini Tapi Pak Haji Allah. masih nyempetin waktu buat kemari. Ya, Ini. terima kasih banyak Pak Haji. Karena Allah semua Bu ya. Saya tidak ada apa-apanya Bu di mata Allah tuh ya. Apalagi Sebelum Pak Haji pamitan, yuk kita minta keterangan dari anak kakek Suhud ya. public figure. Ya saya senang sih Pak Haji ya kan udah mau nyempatin waktu buat datang ke sini buat melihat keadaan bapak saya. Dengan adanya berita kayak gini kan kita juga nggak mengharapkan sebenarnya ya dari keluarga seperti kayak gini.
Cuman ya dengan kedatangannya Pak Haji ya saya senang ya kan. Berarti masih ada yang menghargai orang tua saya gitu ya kan. Meskipun ya mungkin kayak yang kasus kemarin sebagian orang yang nggak menghargai, tapi kan dengan ada Pak Haji ini berarti ya masih ada yang menghargai orang tua saya gitu. Nah, waktu ibu lihat video itu gimana perasaan ibu sebagai? Saya sempat kesel, marah juga. Cuman kita bisa apa? Ya kan saya mikirnya kayak gitu. Kita mau marah-marah, mau ini ya nggak bisa apa-apa juga. Cuma yang disayangkan ya kok kayak gitu. Ini kan bukannya pengemis gitu. Saya juga anaknya juga merasa loh, ini kok kesannya kayak kita ini ngebiarin orang tua, kesannya ngebiarin orang tua tuh jadi pengemis. Kita kan nggak tahu, orang taunya berpikirnya anaknya nantarin orang tua nih, padahal kan nggak seperti itu. Emang orang tuanya yang mau seperti itu gitu. Iya. Kita kan juga nggak nelantarin. Ntar kalau kita kan nggak tahu opini orang taunya kita begitu, emang anaknya kali yang sengaja gitu. Dalam doa dengan adanya Pak Haji ini agak sedikit terobati ya Bu ya. Kenapa? Dengan datangnya Pak Haji ini agak sedikit terobati lah ya. Iya, seneng lah. Maksudnya intinya agak menghargai orang tua saya. Sebelumnya nyangka ya. Tadi Nggak ada nyangka. kayak ada Pak Haji. Enggak, saya nggak nyangka. Saya juga nggak tahu kan tadi. Jadi Bapak, jadi Ibu nggak tahu sebelumnya ya Pak Haji Enggak. dari mana? Nggak tahu. Pak Haji dari mana? Saya nggak tahu. Dapat banyak. Iya. Doanya biar Pak Haji itu banyak rezekinya, panjang umur, sehat selalu, sukses diberikan, karirnya tambah meningkat ya Pak Haji ya, berkah dunia akhirat. Segitu aja. Semoga makin banyak orang seperti Pak Haji. Nah kalau menurut Om sendiri setelah viralnya Bapak sendiri gimana perasaan sebagai anak laki-laki? Oh, sama sih seperti yang kakak saya bilangin juga. Kita namanya anak ya, pasti semua ngerasain marah juga, kesel gitu kan. Istilah kata kan kita posisinya bapak juga kan lagi jual buku ya. Jual buku, kalau seandainya juga dia nggak mau beli kan cukup ditolak. Maaf Pak, nggak ada apa gimana kan gitu bisa ada cara baik-baik kan. Ini tiba-tiba marah-marah sampai dia ngeledek bagi-bagi uang ke ojol itu pasti kan kita kan ngerasa ya Allah itu banget sih ya kan, apalagi orang tua apalagi kan istilah kata bapak saya mungkin pernah lihat kontennya dia kan, kontennya Baim itu kan baik hati, mungkin ngelihat itu dengan harapan mungkin Baim bisa nolong dagangan bapak saya, mungkin begitu ya. Nggak tahu sampai sono tiba-tiba meledak-ledak aja gitu, Itu kan kejadian marah-marah gitu. gitu. Kalau Bapak sendiri tahunya ada apa juga? Saya tahunya malah dari teman saya. Dari teman. Iya, saya juga nggak tahu. Teman itu tiba-tiba dia coba coba dilihat deh, ini bener gak bokap lo gitu. Iya bener. Saya konfirmasi sama papa, nggak taunya bokapnya nggak ada tuh, lagi sakit, lagi ke Cilengsi nengokin kakaknya. Dan saya langsung nanya sama bapak, Pak itu bener gak atau ini? Bener, dia bilang aku. Oh iya bener tuh. Jadi cuma saya nggak tahu, cuma dia nggak bilang. Dia cuma bilang ketemu sama Baim, cuma dia nggak bilang kalau dimarahin dia nggak bilang. Nggak bilang dia. Setelah viralnya itu ada nggak timnya dari salah satu atau Apa sampai sekarang detik ini belum ada. belum ada? Detik ini sampai dia ada kualifikasi dari pihak dia gitu, Iya. sampai sekarang nggak ada yang kesini nggak, belum ada, untuk minta maaf. belum ada. Nah hari ini kedatangan Pak Haji Suriansyah, Pak Haji Sasa dari Kalimantan Timur ini gimana perasaan? Aduh, saya campur aduk perasaannya ya, kaget gitu, terharu juga. Kok mau gitu orang? Bayangin aja dari Kalimantan ke sini jauh-jauh, kita nggak punya pertanyaan saudara gitu, termasuk orang lain lah. Tapi tiba-tiba kok mau ngunjungin ke tempat yang kecil gini, gangan gini kan, dengan susah payah. Bayangkan di Kalimantan susah payah ke Jakarta, ya kan, dengan proses yang lama itu pasti kan. Tiba-tiba ada yang berani gitu, mau gitu simpati dengan bapak saya gitu. Saya kaget situ juga, terharu juga gitu. Ternyata masih banyak orang-orang baik gitu, seperti Pak Haji ini gitu. Padahal ya Pak Haji itu kan ya jauh pada yang sebelumnya yang itu lah ya. Itu saya bingungin, saya nggak habis pikir gitu. Kok masih ada orang seperti Pak Haji gitu tiba dari Kalimantan, bayangkan aja kan. Ke sini bukan rumah saudara bukan tiba-tiba mau ke sini kita datang gitu. Perjuangan itu kan lumayan berat kalau menurut saya ya, bayangkan saja gitu kan. Untuk seorang bapak saya gitu yang nggak punya apa-apa. Nah harapan masnya ke depannya apakah bapak ini gimana gitu? Harapannya mas ke depan buat bapak? Ya kedepannya sih saya kan udah bilang sama orang tua saya kan, saya bilang kalau kan di sini kan kita kan sama-sama ya. Maksudnya kalau emang
hal yang nggak perlu keluar ngapain di luar gitu, di rumah aja gitu kan. Masih ada saya, biarpun saya nggak bisa nyokong sepenuhnya gitu kan dengan kondisi saya sekarang ini sebagai kepala keluarga kan, cuman sebagai tukang ojek doang selama saya penganggur selama 2 tahun kurang. Ya cuman alhamdulillah masih bisa nyokong kan, dapat saya cuman ini doang. Apalagi saya sini bertiga kan, kadang-kadang kalau saya kekurangan saya juga minta sama kakak saya sama adik saya untuk nyokong kehidupan juga. Pak, waktu sebelumnya Bapak udah tahu nggak Haji Sasani siapa? Belum Ya? saya nggak tahu, belum pernah. Saya kan emang di luar ya, saya nggak pernah sama sekali buka sosmed gitu, siapa beliau, sama sekali nol, saya nggak tahu. Makanya tadi Saya tahu ya tetangga saya ngomong gitu, tahu gak tuh siapa yang datang? Nggak tahu bilang gitu. Ya baru tahu banyak. Ini dia orangnya, oh iya, sampai nggak tahu. Nggak tahu. Minta doanya buat Pak Haji Pak ya, semoga. Semoga Pak Haji ya sehat selalu ya, rezeki bertambah. Karirnya sukses. Ada banyak lah seperti Pak Haji seperti ini gitu, yang menolong orang seperti kami gitu ya. Jadi kedepannya semoga beliau tambah sukses, panjang umur, sehat selalu. Amin. Saya ingin seperti ini. Satu, saya hanya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Dua, saya tidak senang Bapak dihina orang, Bapak dihujat orang. Ini saya tidak senang. Itu manusia, yang kita utamakan itu adalah satu, tata cara berbicara sama orang. Ini orang tua, bukan siapa. Jangan mentang-mentang orang tua yang mau seenaknya dibicara seperti itu. Karena kita di dunia ini tidak ada yang dibanggakan. Apa yang dibanggakan? Kalau sudah mati cuma 1 kali 2 aja. Kain kapan? Itu apa? Berapa? Saya dengar itu langsung saya langsung tidak respect lagi gitu. Dulu saya bangga-banggakan, tapi karena omongannya seperti itu, saya maaf benar-benar. Saya terasa gimana, saya mau marah seperti apa. Memang dia orang besar, kita ini orang tidak punya, ya kan? Ya kan? Saya ini orang tidak punya juga, tapi saya merasakan seperti apa. Jadi tidak usah mentang-mentang beruang, mau seenaknya, ya toh, mengata-ngatai Bapak seperti itu. Saya dengar sendiri kok, Bapak tidak minta uang kok. Bapak hanya menawarkan bukunya. Tapi dia kenapa seperti itu gitu. Itu di saya di motor. Iya. Makanya apa saya tahu, tidak akan tahu kan. Nah, mungkin inilah saya jadi Bapak, mulai dari hari ini saya jadi Bapak saya. Ya, pokoknya saya pada intinya saya siap. Ya, Ibu tidak usah apa, ini semua karena Allah ternyata. Ya, ini ada rezeki sedikit yang saya akan kasih ke Bapak. Bapak tidak usah pikiran apa-apa. Ini Bapak terima Pak ya. Bapak terima. Ya. Alhamdulillah. Bapak terima pokoknya untuk kepentingan Bapak hari-hari ya. Jadi mulai dari hari ini keperluan Bapak apa nanti ya. Bapak yang penting itu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat untuk Bapak ini, ada rezeki sedikit ya. Bukan apa-apa yang saya punya ya. Saya tidak punya apa-apa. Ini rezeki sedikit, Allah yang memberikan semua ya. Pada intinya saya hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan ke saya. Nah, alhamdulillah hari ini kegiatan kita mendatangi orang tua yang sangat memprihatinkan karena dihina dan diremehkan oleh seseorang yang public figure seperti itu. Kenapa saya langsung mendatangi beliau? Karena beliau orang tua. Itu yang sangat saya sayangkan, karena orang tua itu wajib kita sayangi, kita hormati, dan kita hargai. Bukan kita hina-hina, bukan kita remehkan. Karena yang kita punya di dunia itu karena ridhonya dia, dan ridhonya orang-orang tua itu yang akan bisa kita menjadi sukses dunia akhirat seperti itu. Saya alhamdulillah ada rezeki sedikit, saya bisa membawa mereka makan. Paling tidak saya bisa menyenangkan beliau, karena beliau beberapa hari ini merasa tertekan dengan
kata-kata yang sangat merendahkan. Mengapa itu yang saya lakukan untuk membahagiakan dia dan memberi semangat ke bapak itu, dan juga saya alhamdulillah memberi santunan walaupun hanya ada titipan dari Allah yang diberikan ke saya untuk disalurkan ke beliau. Dan alhamdulillah ada rezeki saya bisa membawa mereka istilahnya makan walaupun hanya tidak seberapa seperti itu. Nah, apa sih yang membuat Pak Haji sampai jauh-jauh datang dari Samarinda Pak Haji ke Jakarta Pak Haji? Saya hanya ingin mengangkat derajatnya orang-orang tua yang kita hargai selama ini, yang kita hormati selama ini, hanya orang tua. Kenapa saya jauh-jauh? Karena ada seseorang yang telah meremehkan dan menghina orang tua karena dia berdagang bukan mengemis. Kenapa dengan walaupun tidak memberi, janganlah mengata-ngatai seperti itu, karena uang dan harta itu titipan. Kenapa mentang-mentang mereka mempunyai harta uang yang dititipin Allah dengan bangganya tidak mau memberi? Kenapa saya ini datang ke sini? Saya hanya ingin mengajak orang-orang janganlah berbuat seperti itu. Mereka itu manusia yang berhak kita hormati dan kita hargai, bukan kita remehkan dan kita hina-hina. Karena untung mereka tidak berdoa dan mereka tidak berbuat doa jelek. Kalau dia berdoa jelek, selesai kita semua. Apa yang kita lakukan itu jangan bangga dengan apa yang kalian punya. Karena harta, uang, semua itu hanya titipan. Jadi jangan bangga dengan jabatan apa yang kalian punya sekarang. Ingatlah, masih ada hari sebelum kita nanti mati. Banyak yang kita masih jalani. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Banggalah kalian bisa membantu orang. Banggalah kalian bisa bermanfaat untuk orang. Banggalah kalian bisa meringankan beban orang. Bukan menghina atau mencaci maki atau dengan meremehkan orang. Kalau Allah nanti murka, bisa kalian akan diremehkan Allah. Ngomong apa? Bukan, harta ini bukan titip, bukan sesuatu yang pasti kita punya. Semua itu hanya titipan. Saya hanya ingin satu misi, bahagiakanlah orang tua, walaupun itu bukan orang tua kita sendiri. Karena orang tua itu pasti akan merasa hatinya miris kalau dikata-katai seperti itu. Seperti itu. Nah sahabat, usai mendengar langsung keterangan dari Pak Haji, waktunya kita undur diri nih. Namun sebelum beranjak minta doanya tentunya untuk Pak Haji beserta kakek Suhud. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat, umur panjang, dan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, tonton, dan sebarkan kebaikan ini biar makin banyak orang-orang baik yang terus berjuang menyebarkan kebaikan di negeri ini. Subscribe jangan lupa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.